Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tika Andriani dengan NPM 19842020034, Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Ini saya akan memaparkan makalah yang telah saya susun dengan judul Persepsi Siswa Sekolah Teknik Mesin atau STM terhadap mata pelajaran matematika. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai pemaparannya. Halaman yang pertama ada halaman sampul yang berisi judul makalah, kemudian maksud dari penulisan makalah, dilanjutkan dengan nama penulis, kemudian logo Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, selanjutnya nama Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, lalu tempat dan waktu pembuatan. Selanjutnya ada kata pengantar, kemudian ada daftar isi, dan yang selanjutnya ada daftar tabel dan gambar. Halaman yang selanjutnya, bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang ada di dalam kurikulum pendidikan yang ada di Indonesia. Mata pelajaran matematika mulai diberikan sejak sekolah dasar, sekolah menengah, SMP, hingga jenjang SMA, SMK, MA, dan MAK. Matematika adalah mata pelajaran yang masih dianggap sulit oleh para siswa di sekolah. Namun, di sisi lain, matematika merupakan mata pelajaran yang dianggap penting karena memiliki peran sebagai prediktor yang kuat bagi siswa untuk memasuki sekolah formal dibanding keterampilan emosi dan sosial. Asrori 2009 menyatakan bahwa persepsi adalah proses individu dalam mendefinisikan, memberi makna dan mengorganisasikan terhadap stimulus yang berasal dari zona di mana individu itu berada, yang merupakan akibat dari proses belajar dan pengetahuan. Persepsi negatif siswa atas suatu pelajaran akan berdampak pada hasil belajarnya. Hal ini disebabkan oleh persepsi menjadi salah satu unsur keberhasilan siswa dalam belajar. Persepsi positif atas matematika sangat diperlukan. Terlebih lagi, matematika tengah memiliki citra sebagai pelajaran yang sulit. Baik tidaknya persepsi siswa atas matematika juga akan berpengaruh terhadap motivasinya dalam belajar. Faktor yang menyebabkan persepsi siswa STM terhadap mata pelajaran matematika negatif adalah pola pikir yang kurang luas. Banyak dari mereka yang beranggapan bahwa sekolah SMK hanya berfokus pada mata pelajaran produktif saja, sedangkan mata pelajaran lain hanyalah pemenuh atau formalitas. Padahal banyak dari mereka yang menyadari bahwa matematika perlu dipelajari untuk menunjang mata pelajaran produktif. Persepsi siswa yang negatif terhadap mata pelajaran matematika tidak bisa diacuhkan. Pada umumnya, pelajaran matematika menjadi momok bagi siswa di sekolah. Banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami konsep matematika yang disebabkan oleh sifat abstrak dari objek matematika tersebut. Akibatnya, prestasi siswa pada pelajaran matematika kurang menyenangkan. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang persepsi siswa Sekolah Teknik Mesin atau STM terhadap mata pelajaran matematika. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya oleh penulis, maka masalah penelitian ini adalah persepsi siswa Sekolah Teknik Mesin atau STM terhadap mata pelajaran matematika. C. Tujuan penulisan. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang persepsi siswa Sekolah Teknik Mesin atau STM terhadap mata pelajaran matematika. Kemudian, data tersebut dideskripsikan, dianalisis, dan diinterpretasikan sehingga diperoleh kesimpulan tentang persepsi siswa Sekolah Teknik Mesin atau STM terhadap mata pelajaran matematika. Selanjutnya, bab 2 pembahasan. A. Kajian teori. 1. Persepsi siswa. A kecil pengertian persepsi. Irwanto dalam Zeda 2017 menjelaskan bahwa persepsi adalah proses diterimanya rangsangan, kualitas objek, hubungan antar peristiwa maupun gejala, sampai rangsangan itu disadari dan dimengerti disebut persepsi.
Rory 2009 menyatakan bahwa persepsi adalah proses individu dalam mendefinisikan, memberi makna dan mengorganisasikan terhadap stimulus yang berasal dari zona di mana individu itu berada yang merupakan akibat dari proses belajar dan pengetahuan. Slameto 2010 menyatakan faktor-faktor seperti persepsi, perhatian, mendengarkan, ingatan, kesiapan, dan transfer, kreativitas, dan gaya kognitif dapat mempengaruhi karakteristik kognitif siswa, serta faktor-faktor seperti minat, motivasi, aspirasi, konsep diri, kecemasan, dan sikap menguasai efektif siswa. Sebagai interpretasi pribadi, maka persepsi bersifat eksklusif dan subjektif, sehingga dalam aktivitas sehari-hari sulit diketahui. Bahkan orang yang berkepentingan tidak tahu apakah persepsinya sama atau tidak dengan dunia sebenarnya. Sesuai dengan sifatnya yang subjektif itu, maka persepsi memegang fungsi bukan saja stimulus yang mengenai dirinya, tetapi juga sebagai suatu kesatuan dengan motivasinya, pengalaman-pengalamannya, dan sikap-sikap yang relevan terhadap stimulus tersebut. B kecil faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Rahmatullah 2014 menyatakan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi persepsi yang berasal dari dalam diri individu. Faktor internal ini mencakup yang pertama fisiologis. Informasi masuk melalui indera, selanjutnya keterangan yang diperoleh ini akan menguasai dan melengkapi upaya untuk menanggapi pada tiap orang berbeda-beda sehingga pemahaman terhadap lingkungan juga dapat berbeda. Yang kedua, perhatian. Individu membutuhkan sejumlah antusiasme yang dikeluarkan untuk memperhatikan atau mengacukan pada bentuk fisik dan instrumen mental yang ada pada suatu objek. Yang ketiga ada minat. Persepsi atas suatu objek bervariasi tergantung pada seberapa banyak energi atau perceptual vigilance yang digerakkan untuk mempersepsi. 4. Kebutuhan yang searah. Faktor ini dapat dilihat dari bagaimana kuatnya seseorang individu mencari objek-objek atau pesan yang dapat memberikan jawaban sesuai dengan dirinya. Yang kelima, pengalaman dan ingatan. Pengalaman dapat dikatakan tergantung pada ingatan dalam arti sejauh mana seseorang dapat mengingat kejadian-kejadian lampau untuk mengetahui suatu rangsang dalam pengertian luas. Yang keenam, ada suasana hati. Keadaan emosi mempengaruhi perilaku seseorang. Mood ini menunjukkan bagaimana seseorang dalam menerima, bereaksi, dan mengingat. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini merupakan faktor yang mempengaruhi persepsi berupa karakteristik dari lingkungan dan objek-objek yang terlihat di dalamnya. Elemen-elemen tersebut dapat mengubah sudut pandang seseorang terhadap dunia sekitarnya dan mempengaruhi bagaimana seseorang merasakannya atau menerimanya. Faktor-faktor eksternal tersebut adalah yang pertama, ukuran dan penempatan dari objek atau stimulus. Faktor ini menyatakan bahwa semakin besarnya hubungan suatu objek, maka semakin mudah dipahami. Yang kedua, warna dari objek-objek. Objek-objek yang mempengaruhi cahaya lebih banyak akan lebih mudah dipahami dibandingkan dengan yang sedikit. Yang ketiga, keunikan dan kekontrasan stimulus. Stimulus luar yang penampilannya dengan latar belakang dan sekelilingnya yang sama sekali di luar sangkaan individu, yang lain akan banyak menarik perhatian. Yang keempat, intensitas dan kekuatan dari stimulus. Stimulus dari luar akan memberi makna lebih sering diperhatikan dibandingkan dengan yang hanya sekali dilihat. Kekuatan dari stimulus merupakan daya dari suatu objek yang bisa mempengaruhi persepsi. Yang kelima, motion atau gerakan. Individu akan banyak memberikan perhatian terhadap objek yang memberikan gerakan dalam jangkauan pandangan dibandingkan objek yang diam. C kecil, proses terjadinya persepsi. Walgito 1989 mengatakan terbentuknya persepsi melalui suatu alur proses antara lain sebagai berikut. Berawal dari objek yang memicu rangsangan dan rangsangan tersebut menyentuh alat indera atau reseptor.
Proses ini disebut proses kealaman atau fisik. Lalu, rangsangan yang diterima oleh alat indera diteruskan oleh saraf sensoris ke otak. Proses ini disebut proses fisiologis. Selanjutnya, berlaku suatu proses di otak sehingga individu bisa menyadari apa yang ia terima dengan reseptor itu sebagai suatu rangsangan yang diterimanya. Proses yang terjadi dalam otak atau pusat kesadaran itulah disebut dengan proses psikologis. Pada fase terakhir dari proses persepsi ialah individu memahami tentang apa yang diterima melalui alat indera atau reseptor. Terdapat beberapa tahapan dalam persepsi yang dapat digunakan sebagai bukti bahwa sifat persepsi itu merupakan hal yang kompleks dan interaktif. Adapun tahapan-tahapan terjadinya persepsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, stimulus atau situasi yang hadir. Awal terjadinya persepsi bermula ketika seseorang dihadapkan pada suatu situasi atau stimulasi. Situasi yang dialami itu mungkin dapat berupa stimulasi penginderaan, dekat, serta langsung atau berupa bentuk lingkungan sosiokultur dan fisik yang menyeluruh. Yang kedua, registrasi. Proses berikutnya adalah registrasi. Dalam masa ini, suatu indikasi yang nampak adalah mekanisme fisik yang berbentuk penginderaan dan syaraf seseorang mempengaruhi persepsi. Yang ketiga, interpretasi. Proses ini adalah suatu aspek kognitif dari persepsi yang sangat penting. Proses interpretasi ini tergantung pada cara pendalaman atau learning, kepribadian seseorang dan motivasi. Pendalaman kepribadian seseorang dan motivasi akan berbeda dengan orang lain. Oleh sebab itu, interpretasi terdapat suatu informasi yang sama akan berbeda antara satu orang dengan orang lain. Yang keempat, umpan balik atau feedback. Proses ini bisa mempengaruhi persepsi seseorang. Sebagai contoh, seseorang pekerja yang melaporkan hasil kerjanya kepada atasannya, lalu mendapat umpan balik dengan melihat raut muka atasannya. D. Kecil pengertian siswa. Menurut Wikipedia, siswa merupakan anggota masyarakat yang berusaha meningkatkan kemampuan diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan baik pendidikan formal maupun non-formal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Istilah siswa dalam dunia pendidikan meliputi yang pertama siswa. Siswa atau siswi istilah bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Yang kedua mahasiswa. Mahasiswa atau mahasiswi istilah umum bagi peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi. Yang ketiga warga belajar. Warga belajar istilah bagi peserta didik pada jalur pendidikan non-formal seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKMB, baik paket A, paket B maupun paket C. Yang keempat, pelajar. Istilah lain yang digunakan bagi peserta didik yang mengikuti pendidikan formal tingkat dasar maupun pendidikan formal tingkat menengah. Dikutip dalam Kompas Sina 2013. 2. Mata pelajaran matematika. A kecil, pengertian mata pelajaran matematika. Menurut Mulyasa berpendapat bahwa mata pelajaran merupakan sesuatu yang mengandung pesan pembelajaran baik berupa khusus maupun umum. Mata pelajaran adalah seperangkat alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Iskandar Wasid dan Dadang Sukendar menyatakan mata pelajaran adalah seperangkat informasi yang diberikan kepada peserta didik untuk memperoleh pembelajaran yang menyenangkan. Matematika merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang benar-benar penting dalam kehidupan. Salah satu alasan mengapa matematika dipelajari adalah sebab berguna, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun sebagai bahasa dan sarana dalam perkembangan sains dan teknologi. Menurut Sembiring dalam jurnal Novita EL. B. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di SMK Dinamika Prokimal. Adapun subjek penelitian ini yaitu 10 siswa SMK Dinamika Prokimal yang berlatar belakang pendidikan teknik mesin yang terdiri dari siswa kelas 10 teknik kendaraan ringan otomotif. Penelitian ini dilakukan pada semester ganjil tahun pelajaran
2021 sampai 2022. Langkah-langkah dalam penelitian ini yaitu memberikan angket persepsi siswa terhadap mata pelajaran matematika. Penelitian ini menggunakan angket tertutup. Angket tertutup adalah angket yang pada setiap itemnya sudah disediakan alternatif jawaban. Instrumen persepsi siswa terhadap mata pelajaran matematika dikembangkan dari indikator pada kisi-kisi persepsi. Kisi-kisi angket tersebut disajikan pada tabel di bawah ini. Indikator yang pertama, persepsi siswa atas kesukaan terhadap matematika dengan nilai pernyataan positif 8 dan negatif 2. Dengan nilai pernyataan positif 8 dan negatif 2, jumlah 10. Yang kedua, persepsi siswa terhadap materi matematika dengan nilai pernyataan positif 4 dan negatif 6 dengan jumlah 10. Yang ketiga, persepsi siswa terhadap model pembelajaran dengan nilai pernyataan positif 7 dan negatif 3 dengan jumlah 10. Yang keempat, persepsi siswa terhadap media pembelajaran dengan nilai pernyataan positif 7 dan negatif 3 dengan jumlah 10. Persepsi siswa terhadap pentingnya matematika bagi siswa STM dengan nilai pernyataan positif 8 dan negatif 2 dengan jumlah 10. C. Hasil penelitian. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, berikut ini peneliti menyajikan hasil dari angket yang telah diberikan kepada siswa. Hasil dari penelitian ini mendeskripsikan tentang persepsi siswa sekolah teknik mesin atau STM terhadap mata pelajaran matematika. Hasil dari penelitian ini mendeskripsikan tentang persepsi siswa sekolah teknik mesin atau STM terhadap mata pelajaran matematika. Data ini mencakup ketertarikan siswa materi, model pembelajaran, media pembelajaran, dan penting tidaknya matematika bagi siswa STM. Gambar 1. Persepsi siswa atas kesukaan terhadap matematika. Berdasarkan gambar 1, persepsi positif lebih besar dari persepsi negatif, di mana terkumpul data 80% siswa mengatakan suka terhadap mata pelajaran matematika, sedangkan 20% lainnya tidak menyukai mata pelajaran matematika. Gambar 2. Persepsi siswa terhadap materi matematika. Berdasarkan gambar 2, persepsi positif lebih kecil dari persepsi negatif, di mana terkumpul data 60% siswa mengatakan bahwa materi dalam mata pelajaran matematika sulit dipahami, sedangkan 40% lainnya mengatakan tidak sulit untuk dipahami. Gambar 3. Persepsi siswa terhadap model pembelajaran. Berdasarkan gambar 3, persepsi positif lebih besar dari persepsi negatif, di mana terkumpul data 30% siswa berpendapat bahwa model pembelajaran yang digunakan oleh guru kurang menarik, dan 70% siswa lainnya mengatakan model pembelajaran yang digunakan guru menarik. Gambar 4. Persepsi siswa terhadap media pembelajaran. Berdasarkan gambar 4, persepsi positif lebih besar dari persepsi negatif, di mana terkumpul data 30% siswa berpendapat bahwa media pembelajaran yang digunakan oleh guru kurang kreatif, dan 70% siswa lainnya mengatakan media pembelajaran yang digunakan guru kreatif. Gambar 5. Persepsi siswa terhadap pentingnya matematika bagi siswa STM. Berdasarkan gambar 5, persepsi positif lebih besar dari persepsi negatif, di mana terkumpul data 80% siswa berpendapat bahwa mata pelajaran matematika penting bagi siswa sekolah teknik mesin atau STM, sedangkan 20% siswa lainnya berpendapat bahwa mata pelajaran matematika tidak penting bagi anak sekolah teknik mesin atau STM. Dari pendapat yang mereka berikan terdapat berbagai macam alasan. Banyak dari mereka yang menganggap mata pelajaran matematika penting karena matematika sangat diperlukan saat mereka bekerja di bengkel, seperti menghitung pada pengukuran. Selain itu, ada yang mengatakan bagi yang suka akan menganggap penting mata pelajaran matematika. Dan ada pula yang tidak memiliki alasan mengapa mata pelajaran matematika penting bagi siswa sekolah teknik mesin atau STM. Sedangkan bagi mereka yang berpendapat bahwa mata pelajaran matematika tidak penting bagi siswa sekolah teknik mesin atau STM, memiliki alasan karena mereka ingin belajar permesinan bukan matematika. Yang selanjutnya, bab 3 penutup.
kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi siswa Sekolah Teknik Mesin atau STM terhadap mata pelajaran matematika di SMK Dinamika Kota Bumi tahun ajaran 2022-2023. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Objek dalam penelitian ini adalah persepsi siswa Sekolah Teknik Mesin atau STM terhadap mata pelajaran matematika, sedangkan yang menjadi subjek penelitiannya adalah siswa kelas 10 TKR SMK Dinamika Kota Bumi. Penelitian ini menjadikan siswa sebagai informan. Pengumpulan data pada penelitian ini diambil dengan menggunakan angket yang berisi beberapa pertanyaan. Setelah data terkumpul, selanjutnya diproses melalui editing dan klasifikasi data. Kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang digunakan menunjukkan persepsi siswa Sekolah Teknik Mesin atau STM terhadap mata pelajaran matematika. Terdapat berbagai tanggapan, yaitu tertarik dan tidak tertarik terhadap mata pelajaran matematika. Menganggap matematika itu sulit dan ada pula yang menganggap matematika itu mudah. Model pembelajaran yang digunakan menarik dan ada yang mengatakan tidak menarik. Media yang digunakan kreatif dan ada juga yang menganggap kurang kreatif. Serta ada yang menganggap bahwa mata pelajaran matematika penting bagi siswa STM dan ada juga yang menganggap tidak penting. Persepsi siswa dipengaruhi oleh dua faktor umum, yaitu internal atau dalam diri dan eksternal atau dalam diri. Faktor internal yang mempengaruhi adalah minat dan perasaan, sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi adalah guru, media, dan model pembelajaran yang digunakan. Halaman yang terakhir yaitu daftar pustaka. Demikian tadi pemaparan dari makalah yang telah saya susun. Terima kasih semuanya.